Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materinya di bab 2 tentang operasi hitung campuran. Setelah sebelumnya kita belajar tentang operasi hitung campuran bilangan caca, nah untuk di pertemuan hari ini kita belajar tentang operasi hitung campuran pecahan. Sebelum kita masuk ke operasi hitungnya, terlebih dahulu kita akan mengingat kembali bentuk-bentuk dari pecahan, lalu bagaimana mengubah berbagai bentuk pecahan. Ingat, pelajaran di kelas 4 dan kelas 5-nya kita sudah belajar. Ada beberapa bentuk dari pecahan. Selain pecahan biasa, ada yang namanya pecahan campuran, kemudian ada pecahan desimal, kemudian ada persen. Nah, coba diingat-ingat kembali. Yang pertama yang akan kita bahas adalah bagaimana mengubah berbagai bentuk pecahan, yaitu pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Oke, coba diingat apa yang dimaksud dengan pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan per sepuluhan, per seratusan, per seribuan, dan seterusnya. Artinya pecahan yang penyebutnya 10, penyebut 100, penyebut 1000, dan seterusnya, yang dituliskan dengan menggunakan tanda koma. Oke, perhatikan contohnya. Di sini contoh yang pertama, 3 per 10. Perhatikan, penyebutnya adalah penyebut 10. Penyebut 10 berarti desimalnya adalah satu angka di belakang tanda koma. Makanya 3 per 10 di sini bentuk desimalnya adalah 0,3. Lalu contoh yang kedua, 45 per 100. Penyebutnya adalah 100. Berarti bentuk desimalnya adalah 2 angka di belakang tanda koma, sehingga 45 per 100 sama dengan 0,45. Kemudian contoh yang ketiga, 125 per 1000. Per 1000. Per 1000 berarti desimalnya adalah 3 angka di belakang tanda koma, yaitu 0,125. Ingat, kalau penyebutnya 10, 1 angka di belakang tanda koma, penyebutnya 100, 2 angka di belakang tanda koma, penyebutnya 1000, 3 angka di belakang tanda koma. Untuk contoh yang keempat, yaitu 3 per 4. Perhatikan, penyebutnya di sini adalah penyebut 4, bukan penyebut 10, bukan penyebut 100, bukan penyebut 1000, dan seterusnya. Makanya supaya menjadi penyebut 100, 4 harus dikali dengan 25. Kalau penyebutnya kita kali dengan 25, tentu pembilangnya juga harus dikali dengan 25. Jadi 3 per 4 dikali dengan 25, 3 dikali 25 sama dengan 75. Lalu 4 dikali 25 sama dengan 75 per 100. Sudah berpenyebut 100, bisa diubah ke bentuk desimal menjadi 2 angka di belakang tanda koma, yaitu 0,75. Kemudian contoh yang kelima, yaitu pecahan campuran 1/2 per 5. Jadi 1/2 per 5 ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Pecahan biasa, ingat cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Bilangan asli dikali dengan penyebut ditambah dengan pembilangnya. 1 dikali 5, 5 tambah 2 sama dengan 7. 7 per 5, penyebutnya tetap. Perhatikan lagi, 7 per 5, penyebutnya 5. Bukan 10, bukan 100, bukan 1000, dan seterusnya. Nah, di sini contohnya kita kali dengan 20. 5 dikali 20 sama dengan 100. Kemudian 7 kali 20 sama dengan 140. Nah, sudah berpenyebut 100, boleh diubah menjadi pecahan desimal. 2 angka di belakang koma, jadi 1,40 atau 1,4.
Jadi kalau peroleh pecahan campuran, diubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa, kemudian perhatikan penyebutnya, lalu diubah menjadi pecahan desimal. Contoh yang terakhir kurang lebih sama dengan contoh yang keempat, 5/8. 5/8 diubah menjadi penyebut 10 atau penyebut 100 atau penyebut 1000 dan seterusnya. Tapi perkalian 8 di sini tidak ada yang menghasilkan 10 dan 100, hanya ada dikali dengan 125 memperoleh 1000. Jadi harus dikali 125. 5 dikali 125 625. Kemudian 8 dikali 125 sama dengan 1000. Jadi diperolehlah pecahan 625/1000. Perhatikan, per 1000 artinya 3 angka di belakang tanda koma. Jadi bentuk desimalnya adalah 0,625. Oke, sampai di sini semoga bisa dipahami bagaimana caranya mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Kemudian kita lanjut. Kita pindah ke yang kedua, yaitu bagaimana mengubah desimal menjadi pecahan biasa, jadi kebalikannya. Caranya adalah perhatikan angka di belakang tanda koma. Kalau satu angka di belakang tanda koma, ingat penyebutnya adalah penyebut 10. Jadi 0,8 sama dengan 8/10. Disederhanakan masing-masing dibagi 2. 8 bagi 2, 10 bagi 2 sama dengan 4/5. Kemudian 0,25. Perhatikan, ada 2 angka di belakang tanda koma. Jadi pecahan biasanya adalah pecahan yang berpenyebut 100. 25/100. Nah, sini 25/100 boleh disederhanakan, masing-masing dibagi 25, diperolehlah 1/4. Kemudian yang terakhir 0,375. Perhatikan, ada 3 angka di belakang tanda koma. Jadi pecahan biasanya adalah pecahan yang berpenyebut 1000. Jadi 375/1000. Boleh disederhanakan, masing-masing dibagi 125, diperolehlah 3/8. Pecahan biasanya 3/8. Yang ketiga adalah mengubah pecahan biasa menjadi persen. Ibu ingatkan lagi bahwa persen artinya pecahan yang berpenyebut 100. Jadi sebelum mengubah menjadi bentuk persen harus diperhatikan dulu penyebutnya. Kalau sudah berpenyebut 100 berarti sudah bisa langsung diubah menjadi persen. Tapi kalau belum berpenyebut 100, ubah dulu penyebutnya menjadi penyebut 100. Contoh yang pertama, 1/4. Oke, perhatikan di sini penyebutnya adalah penyebut 4. 4 bukan penyebut 100. Makanya supaya menjadi penyebut 100 dikali dengan 25. 4 dikali 25 sama dengan 100. Kalau penyebutnya dikali 25, tentu pembilangnya juga dikali 25. 1 dikali 25 sama dengan 25. Sudah berpenyebut 100 yaitu 25/100, bisa diubah menjadi persen yaitu 25%. Yang kedua adalah 4/5. Perhatikan di sini 4/5, penyebutnya 5 bukan penyebut 100, jadi diubah dulu menjadi penyebut 100 yaitu dikali dengan 20. 4 dikali 20 80, 5 kali 20 sama dengan 20. Jadi sudah diperoleh pecahan biasanya 80/100. Sudah berpenyebut 100 boleh diubah menjadi persen menjadi 80%.
ada cara lain, 1/4 di sini langsung dikali dengan 100%. Oke, 100%. Jadi 1 dikali 100 sama dengan 100, 100 dibagi 4 sama dengan 25. Jadi 1/4 sama dengan 25%. Jadi langsung dikalikan dengan 100%. Kemudian yang keempat, bagaimana mengubah persen menjadi pecahan biasa? Ingat kembali bahwa persen adalah pecahan yang berpenyebut 100. Oke, contohnya 20%, artinya pecahan biasanya adalah 20/100. 20/100. Nah, sudah berbentuk pecahan biasa, boleh disederhanakan, masing-masing dibagi 20. 20 bagi 21, kemudian 100 dibagi 20 sama dengan 1/5. Jadi 20% sama dengan 20/100 sama dengan 1/5. Contoh berikutnya 75%. Ingat 75% berarti 75/100. Oke, 75/100 disederhanakan, masing-masing dibagi 25 menjadi 3/4. Jadi 75% sama dengan 75/100 sama dengan 3/4. Contoh selanjutnya 125%. 125% diubah menjadi pecahan biasa berpenyebut 100, yaitu 125/100. Disederhanakan, masing-masing dibagi 25, diperolehlah 5/4. 5/4 masih bisa disederhanakan lagi menjadi pecahan campuran karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, menjadi 1/4. Jadi 125% pecahan biasanya adalah 125/100 sama dengan 5/4 sama dengan 1/4. Kemudian yang kelima adalah bagaimana mengubah desimal menjadi persen. Nah, tentu perhatikan tanda koma, bila berapa angka di belakang tanda koma dari pecahan desimalnya. Kemudian menjadi persen, persen harus per 100 atau 2 angka di belakang tanda koma. Oke. Nah, di sini 0,2. Contoh yang pertama adalah 0,2. Perhatikan di sini 0,2 hanya 1 angka di belakang tanda koma. Jadi pecahan biasanya adalah 2/10. 2/10 belum berpenyebut 100 karena kita akan ubah menjadi persen, jadi harus penyebut 100. Makanya 10 dikali 10 sama dengan 20/100. 20/100 bisa diubah menjadi persen, yaitu 20%. Contoh berikutnya adalah 0,35. 0,35 sudah 2 angka di belakang tanda koma. Jadi pecahan biasanya adalah 35/100. Langsung diubah menjadi persen menjadi 35%. Contoh berikutnya 0,125. Di sini ada 3 angka di belakang tanda koma. Jadi pecahan biasanya adalah pecahan yang berpenyebut 1000. 125/100. Ingat, persen itu penyebutnya 100. Makanya di sini karena sudah penyebut 1000 dibagi 10 supaya menjadi penyebut 100. Setelah dibagi 10 diperolehlah 12,5/100. Nah, di sini diubah menjadi bentuk persen 12,5%. Yang terakhir dalam mengubah berbagai bentuk pecahan yaitu bagaimana mengubah persen menjadi desimal. Jadi perhatikan
tanda komanya di belakang angka koma. Ingat, pecahan per 100 artinya 2 angka di belakang tanda koma. Di sini 2% contohnya. 2% artinya 2 per 100. Jadi bentuk desimalnya adalah 0,02. Contoh berikutnya 45%. 45% diubah menjadi pecahan biasa, yaitu 45 per 100. Per 100 artinya 2 angka di belakang tanda koma. Jadi pecahan desimalnya adalah 0,45. Kemudian 50%. 50% itu pecahan biasanya adalah 50 per 100. Boleh diubah menjadi desimal 0,50 atau 0,5. Sekarang setelah kita belajar bagaimana mengubah berbagai bentuk pecahan, kita pindah ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Nah, di sini kenapa kita harus belajar dulu bagaimana mengubah berbagai bentuk pecahan supaya lebih mudah untuk mengurutkan. Karena langkah pertama yang harus dilakukan sebelum mengurutkan adalah mengubah terlebih dahulu setiap pecahan ke bentuk yang sama. Mengubah menjadi bentuk yang dianggap paling mudah. Kemudian setelah itu baru kita urutkan apakah dari yang terkecil atau dari yang terbesar. Perhatikan contohnya. 0,4, 1 per 2, 25%, 4 per 5, dan 1,75. Ada 0,4, 1 per 2, 25%, 4 per 5, dan 1,75. Nah, diubah ke dalam bentuk yang sama, bentuk yang dianggap paling mudah. Nah, di sini contohnya diubah ke bentuk desimal. 0,4 sudah berbentuk desimal, jadi tetap 0,4. Kemudian 1 per 2 diubah ke bentuk desimal. Ingat, 1 per 2 di sini adalah setengah, artinya desimalnya adalah 0,5. Jadi 1 ditambah 0,5 sama dengan 1,5. Kemudian 25% sama dengan 25 per 100. Jadi 2 angka di belakang tanda koma. Jadi desimalnya adalah 0,25. Kemudian 4 per 5. 4 per 5 diubah menjadi desimal. Ubah dulu penyebutnya menjadi penyebut 10 kah? Atau penyebut 100 atau penyebut 1000 dan seterusnya. Di sini boleh diubah menjadi penyebut 10 masing-masing dikali 2. Jadi 4 kali 2 sama dengan 8, 5 kali 2 sama dengan 10. 8 per 10. Jadi bentuk desimalnya adalah 0,8. Kemudian 1,75 tetap. Nah, setelah bentuknya sama, silahkan diurutkan. Dari yang terbesar tentu 1,75 terlebih dahulu. Kemudian 1,5 atau 1 per 2. Setelah itu baru 0,8. 0,8 atau 4 per 5. Setelah itu 0,4 dan yang terakhir adalah 25% atau 0,25. Kemudian diurutkan dari yang terkecil. Yang terkecil berarti 0,25 terlebih dahulu atau 25%. Kemudian 0,4. Setelah itu 0,8 atau 4 per 5. Lalu 1,5 atau 1 per 2. Dan terakhir adalah 1,75. Oke, sampai di sini semoga bisa dipahami ya. Jadi ingat, dalam mengurutkan pecahan
diubah terlebih dahulu ke bentuk yang sama. Setelah itu baru kita urutkan apakah dari yang terbesar atau dari yang terkecil. Yang terakhir adalah bagaimana menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu. Untuk menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu, caranya yaitu dengan mengalihkan pecahan dengan bilangan atau kuantitas tersebut. Jadi mengalihkan pecahan dengan bilangan. Contohnya di sini. Dina mempunyai 8 apel. Sebanyak 1/4 bagian apelnya diberikan kepada Cindy. Berapa banyak apel yang diberikan kepada Cindy? Nah, caranya adalah mengalihkan pecahan dengan kuantitasnya atau bilangannya. Jadi 1/4 dari 8, 1/4 dikali dengan 8. Ingat perkalian pecahan, 1 dikali 8/4. Pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut. 1 kali 8, 8, penyebutnya tetap 4, jadi 8/4 sama dengan 2. Jadi apel yang diberikan kepada Cindy sebanyak 2 buah. Seperti ini contohnya. Jadi ada 8 apel, perhatikan gambarnya, ada dalam 8 apel dibagi menjadi 4 karena 1/4. Ternyata masing-masing satu bagiannya itu terdiri dari 2 apel. Jadi yang diberikan kepada Cindy itu adalah 2 apel. Oke, cukup dulu untuk pertemuan hari ini. Jadi kita sudah belajar tentang bagaimana mengubah berbagai bentuk pecahan, kemudian bagaimana mengurutkan berbagai bentuk pecahan, dan yang terakhir adalah menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu. Nah, untuk latihannya, yang pertama adalah mengubah pecahan biasa menjadi desimal dan bentuk persen. Jadi ada 2 yang diminta, bentuk desimal dan bentuk persen. Kemudian yang kedua, bagaimana mengubah desimal menjadi pecahan biasa dan bentuk persen. Kemudian nomor 3, mengurutkan pecahan desimal dari yang terbesar. Lalu nomor 4, mengurutkan pecahan dari yang terbesar. Perhatikan di sini pecahannya berbeda, bentuk pecahannya berbeda, jadi harus samakan dulu bentuk pecahannya. Dan yang terakhir adalah bagaimana menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu. Silakan diselesaikan di buku latihannya lalu dikumpulkan. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.